Saya mau dengar dari KPI yang baru saja mengeluarkan edarannya. Baik, terima kasih Pak Karni. Bapak Ibu sekalian, KPI melarang televisi menampilkan pria berpakaian dan berperilaku kewanitaan, serta sebaliknya. Sesungguhnya sudah sejak 2 tahun yang lalu, jauh sebelum fenomena LGBT ini marak dan menyita perhatian kita. Kami di KPI menggunakan istilah pria berpakaian dan berperilaku kewanitaan untuk mengganti sebutan kebanci-bancian, alay, kemudian mohon maaf melambai dan sebagainya. Apa dasar atau latar belakang kami melakukan larangan tersebut? Yang pertama, KPI melakukan pemantauan terhadap sejumlah televisi. Ternyata banyak program variety show, talent show dan sejenisnya yang menampilkan host, pengisi acara, pendukung acara, talent, apakah penyanyi, penari, termasuk penonton yang berpakaian dan berperilaku seperti wanita. Dan itu kami berikan sanksi. Kemudian kedua, banyak pengaduan atau keluhan dari masyarakat, khususnya orang tua dan guru, yang mengatakan ketika anak dan remaja mereka diminta tampil di sekolah, ternyata mereka memilih gaya dan perilaku seperti artis yang ditampilkan di televisi. Ini satu contoh kasus Pak Karni, dari sekian banyak kasus yang kami terima. Seorang anak laki-laki ketika diminta tampil di sekolah, dia memilih memakai bandana, memakai rok dan memakai sepatu heels yang lazimnya digunakan oleh anak perempuan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya setuju tadi pengamat dari media juga mengatakan bahwa undang-undang penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran sebenarnya sudah sangat jelas. Mengatakan bahwa isi siaran dilarang menampilkan perilaku-perilaku yang tidak pantas. Sekarang kembali ke kita, apakah kita melihat perilaku-perilaku pria menggunakan pakaian, berperilaku, berbicara dengan gaya kewanitaan, apakah itu pantas? Kemudian isi siaran tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, budaya dan asas kepatutan yang ada di masyarakat kita. Berdasarkan 3 hal tadi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa televisi ini luar biasa pengaruhnya. Jangankan kita bicara ke anak remaja, kita yang dewasa yang berada di sini, ketika setiap hari kita disuguhkan tayangan-tayangan yang menampilkan perilaku semacam itu, kita sudah tidak lagi melihat orientasi seksual yang menyimpang. Jujur, kita malah ikut-ikutan tertawa menyaksikan program tersebut. Apalagi anak dan remaja yang tidak punya daya saring yang sempurna untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pak Karni, mohon maaf saya menyampaikan satu penelitian, The Influence of Gay Character on Television. Ketika tampilan gay, lesbi ditampilkan di televisi, apa yang terjadi? 90% anak-anak justru melakukan observasi, melakukan imitasi, dan menjadikannya sebagai role model. Alasannya apa? Sederhana, karena mereka ingin terkenal seperti artis yang tampil di televisi. Pada hari ini kami kembali mengeluarkan larangan kepada semua televisi untuk tidak menampilkan pria berpakaian dan berperilaku kewanitaan dengan 7 indikator. Saya akan sampaikan di sini Pak Karni, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mulai dari gaya berpakaian, tidak boleh kewanitaan. Kemudian kedua, make up atau tata rias kewanitaan juga dilarang ditampilkan. Kemudian ketiga, body language atau gesture. Kami mengkaji secara mendalam ternyata cara berbicara, cara berjalan, kemudian cara duduk, dan bergaya di panggung atau di televisi ini juga ternyata banyak sekali yang menampilkan pria berciri-ciri kewanitaan. Kemudian sampai ke sapaan. Media secara tidak sadar mempopulerkan sapaan-sapaan yang sebenarnya untuk wanita ditujukan kepada pria. Saya sebut saja ada seorang pria yang disebut dengan sebutan madam, kemudian mak, dan sebagainya. Saya tidak perlu sebut satu persatu. Kemudian juga istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan yang khas oleh komunitas pria-pria yang berpenampilan dan berperilaku kewanitaan. Satu pertanyaan untuk kita semua dan juga untuk diri saya sendiri. Saya pernah dengar bahwa tolak ukur peradaban sebuah bangsa kita lihat dari perilaku generasi mudanya dan juga dari tutur kata dan bahasanya. Apakah kita setuju ketika kita melihat di televisi perilaku anak remaja Indonesia yang sebagian besar sudah mulai mengimitasi pria berpenampilan berperilaku kewanitaan dengan tutur gaya bahasa semacam itu, apakah ini menunjukkan peradaban bangsa Indonesia? Ini pertanyaan buat kita semua. Terima kasih Pak Karni. Baik. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana ya kalau seorang itu memang gayanya begitu, artinya karakternya. Sementara profesinya
jadi host. Ini bagaimana dia bisa mengubahnya kalau dia memang bawaannya begitu. Pak Karni, saya pikir media sudah sangat jeli sekali dalam memilih dan juga mau menokohkan seorang host. Dan saya juga ingin menggugurkan pandangan bahwa ketika host yang tampil ini kebanci-bancian, mohon maaf, atau berperilaku kewanitaan itu pasti laku dan ditonton masyarakat, saya ingin mengatakan itu tidak benar. Terbukti ILC Pak Karni dengan ciri khasnya sendiri bisa menyedot penonton yang luar biasa. Terima kasih.